Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, adik-adik kita bersyukur ya pada minggu ini kita bisa bersama-sama kembali menonton video online. Nah, adik-adik kita mau memulai ibadah kita nih. Namun sebelumnya yuk kakak ajak sama-sama kita semua mau ambil sikap saat teduh. Yuk saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita mau mengawali ibadah kita pada hari ini dengan mengucap selamat pagi kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, yuk kita sama-sama mengangkat pujian Selamat Pagi Bapa. Dengan hati yang sungguh, kita angkat pujian ini adik-adik. Kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji nama-Mu Tuhan. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap hari yang telah Kau berikan kepada kami. Dan Tuhan, pada hari ini Tuhan kami bersyukur sekali karena kami masih diberi kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah online pada minggu ini Tuhan. Dan Tuhan, pada hari ini Tuhan kami mau minta pertolongan daripada Engkau sehingga kami dapat diberi hati yang sungguh-sungguh untuk beribadah pada minggu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap ibadah kami pada minggu ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal pasal 17 ayat 22. Yuk kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Oke, bagus adik-adik ya. Kita ulangi sekali lagi. Kakak harap adik-adik bisa lebih hafal ya. Nah yuk kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3.
Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Oke, kakak harap adik-adik semua bisa menghafalkannya ya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Meli. Untuk itu, kita mau sama-sama mengangkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Nah, adik-adik ikuti kakak-kakaknya peraga ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak harap adik-adik dapat mendengarkan dengan baik ya. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, hari ini ketemu lagi sama Kak Meli. Kakak yang akan bercerita tentang firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur sekali saat ini kami sudah memuji Tuhan. Kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Kak Meli yang akan menyampaikan apa yang ingin Tuhan katakan kepada adik-adik, kepada kakak dan kepada kita semua. Bercerita tentang dua orang bapak yang mau bangun rumah. Nah, biasalah kalau mau bangun rumah itu ada apa? Bahannya ada kayak pasir, ada semen, kayu, paku, dan lain-lain. Terus di rumah itu biasa dibangun ada atap. Ada atapnya, lalu ada pintu. Kenapa harus ada pintu? Ya iyalah, supaya kita bisa masuk ke rumah lewat pintu. Masa kita masuk ke rumah lewat genteng, lewat atap? Kan nanti kita dikirain maling, ya kan? Nah, terus ada juga jendela. Kenapa ada jendela? Supaya waktu kita pagi sama siang itu panas. Jadi biar dibukalah itu jendela. Biar kita di dalam rumah tidak terlalu panas. Dan juga ada dinding dan lain sebagainya. Nah, bapak yang pertama ini dia bangun rumah. Persis kayak tadi yang kakak bilang dong. Ya kan ada pintu, ada jendela. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Persis seperti yang kakak katakan tadi, kita lihat rumahnya. Di rumahnya ini ada pintu, ada jendela, ada atap, dinding, dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah dasar dari rumah itu. Kita lihat di rumah bapak ini yang pertama, dia ada menggunakan batu-batu besar sebagai dasar dari rumahnya. Batu-batu besar itu diletakkan di bawah rumahnya dan di sekitar rumahnya supaya rumahnya menjadi kuat. Setelah rumah ini selesai dibangun, bapak ini pun tinggal bersama dengan keluarganya di dalam rumah baru itu. Kemudian kita perhatikan lagi bapak yang kedua. Bapak yang kedua ini dia juga sama. Dia membangun rumahnya. Ada pintu, atap, jendela, dinding, dan sebagainya. Tapi ada yang berbeda, yaitu dasar dari rumahnya. Kalau bapak yang pertama tadi, dia menggunakan batu-batu besar sebagai dasar dari rumahnya. Sedangkan bapak yang kedua, dia hanya menggunakan tanah liat dan pasir saja sebagai dasar rumahnya, diletakkan di bawah rumah-rumahnya. Seperti itu. Dan setelah dibangun selesai,
Bapak yang kedua pun tinggal di rumah itu beserta dengan keluarganya juga. Waktu pun berlalu, dari hari Senin sampai Minggu, begitu seterusnya. Dan tiba pada suatu hari, ada angin kencang yang datang. Mereka semua pun berlindung di dalam rumah mereka dengan aman. Rumah mereka pun masih aman, masih tetap berdiri. Tapi coba kita lihat di bawah rumahnya. Rumah bapak yang pertama tersebut masih tetap berdiri tegak, tidak ada retak, tidak ada rusak sama sekali. Sedangkan rumah bapak yang kedua terlihat ada retakan pada rumahnya dan hampir sudah mulai mau agak miring-miring. Wah, bapak yang kedua pun dia sangat merasa takut. Akhirnya dia pun berusaha memperbaiki rumahnya lagi supaya rumahnya bisa ditinggali lagi. Tapi dia memperbaikinya dengan cara yang sama. Dia hanya menggunakan tanah liat dan pasir saja sebagai dasar dari rumahnya lagi dan di sekitar rumahnya. Setelah rumahnya dibangun, mereka pun tinggal lagi di sana. Musim pun berganti. Nah, misal seperti kita di Indonesia ada dua macam musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jadi kalau di musim hujan itu biasanya pasti ada hujan turun. Pada saat itu turunlah musim hujan di sana. Ada hujan yang sangat deras, ditambah dengan angin yang sangat kencang. Saking derasnya hujan sampai air sungai pun mulai naik. Adalah banjir kecil datang. Air sungai itu kenalah ke rumahnya bapak pertama dan bapak kedua, melewati rumah-rumah mereka, menerpa rumah-rumah mereka. Dan kita perhatikan, rumah bapak yang pertama sama sekali tidak roboh. Tapi rumah bapak yang kedua terlihat mulai agak miring. Dan tiba-tiba akhirnya rumahnya mulai roboh, rumahnya jadi rusak dan hancur. Adik-adik, rumah yang pertama kita perhatikan tadi, dia tidak roboh dan tidak hancur. Sedangkan rumah yang kedua tadi hancur. Kenapa ya? Ya, itu adalah karena rumah yang pertama dibangun dengan dasar menggunakan batu-batu yang besar dan kuat. Sedangkan bapak yang kedua tadi hanya menggunakan pasir dan tanah liat saja. Makanya rumahnya roboh karena dasarnya tidak kuat. Maksud dari firman Tuhan ini yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita semua adalah batu yang kuat itu seperti firman Tuhan, seperti Alkitab yang kuat. Tuhan Yesus mau kasih tahu kalau Alkitab itu adalah kuat, firman Tuhan sangat kuat, supaya kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan. Seperti itu. Yuk kita sekarang baca sama-sama dalam kitab Matius ya. 1, 2, 3. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Adik-adik, dari firman Tuhan di sini, Tuhan mau kita tahu dan Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang baik. Seperti bapak yang pertama tadi, dia pintar membangun rumahnya menggunakan batu sebagai dasar rumahnya. Tuhan mau kita supaya menjadi seperti bapak yang tadi. Kita menjadikan Alkitab sebagai dasar dari kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi anak yang lebih rajin, lebih pintar, dan lebih kuat lagi di dalam Tuhan Yesus. Misalnya, kita tahu sekarang kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus rajin belajar Alkitab, rajin belajar firman Tuhan, harus rajin berdoa, tapi kita tidak selalu melakukannya. Kakak juga pernah, kayak waktu mau makan, kakak udah lapar banget, kakak langsung makan, kakak lupa untuk berdoa dulu. Kakak juga pernah waktu mau tidur, belum berdoa, tapi kakak udah ketiduran karena kakak udah ngantuk banget. Nah, itu buruk adik-adik, kita tidak boleh seperti itu. Kakak sekarang mau berubah, mau menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi, yang lebih rajin belajar firman Tuhan, rajin berdoa, dan melakukan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama menjadi anak Tuhan yang lebih pintar, lebih rajin, lebih taat, dan lebih kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong bantu kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang pintar, seperti Bapak yang pertama tadi.
Kami mau menjadikan Alkitab sebagai dasar hidup kami, agar kami bisa menjadi lebih pintar, lebih kuat, lebih taat, mau belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan yang bantu kami, Tuhan berikan kami hati supaya kami benar-benar mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke adik-adik ingat ya untuk selalu jaga kesehatan dan supaya kita bisa menjadi anak Tuhan Yesus yang kuat. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik mendengarkan dengan baik ya firman Tuhan tadi. Oke, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, yuk kita sama-sama mau angkat pujian, susahnya ku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Kita ulangi sekali lagi. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Oke adik-adik, gak kerasa ya ibadah kita sudah mau berakhir. Nah untuk itu kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau angkat pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami dapat menyelesaikan ibadah pada minggu ini Bapa. Ini semua karena pertolongan Engkau Bapa. Dan kiranya Tuhan, setiap firman Tuhan yang kami dengar tadi juga Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami seperti biasa. Kau tolong kami Tuhan, Kau pimpin sertai kami Tuhan dalam hari-hari kami Bapa. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.